Bagaimana perasaan Anda ketika Anda harus mengeluarkan uang? Misalnya untuk membayar tagihan atau untuk traktir teman mungkin? Apakah Anda merasa kesel, merasa sebel, merasa frustasi, atau Anda merasa bahagia? Dan bagaimana juga perasaan kamu ketika menerima uang di dalam hidup kamu? Hari ini kita akan membahas tentang the spiritual side of money, yaitu unhappy money atau uang yang tidak bahagia, uang kesal, dan apa hubungannya dengan hidup kita. So, stay tune teman-teman sampai akhir video ini. What's up everyone? Welcome back to Theta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang mind reprogramming, tentang healing, ya, mental health and healing from trauma, tentang law of attractions, dan juga tentang bagaimana menjadi magnet uang, the spiritual side of money, and bagaimana mengatur keuangan pribadi kita. So, buat teman-teman yang belum, silakan subscribe ya teman-teman. Thank you untuk dukungannya. Minggu lalu teman-teman kita sudah membahas tentang happy money, uang yang bahagia itu seperti apa. Buat teman-teman yang belum sempat nonton atau memang baru ketemu video ini, nah teman-teman bisa cek di video yang ini, linknya ada di deskripsi di bawah ini ya. Jadi video hari ini adalah sambungannya. Saya ngulang sedikit ya. Jadi uang itu bukan hanya bentuk uang yang kita terima dan kita pergunakan setiap saat. Ternyata uang itu ada sisi spiritualnya loh teman-teman. Sisi spiritualnya, sisi emosionalnya. Nah, mulai tahun ini kita akan banyak membahas tentang money. Jadi kita bisa mengerti ya, teman-teman bisa ngerti kenapa kalaupun gue udah berusaha, kenapa kok aliran uangnya mandek misalnya, atau misalnya gampang masuk gampang keluar. Makanya teman-teman perlu subscribe. Khusus hari ini kita ngomongin tentang unhappy money atau uang yang tidak bahagia, uang yang bikin kita kesel. Loh, kok uang dikeselin? Sebenarnya uang kan harusnya bikin kita happy ya. Nah, seperti apa sih bentuk uang yang tidak bahagia itu? Emangnya uang ada muka, ada emosi, bisa nangis? Bisa loh sebenarnya. Nah, seperti apa sih? Jadi, kalau teman-teman udah nonton video yang kemarin, kita ngomongin tentang happy money, itu uang yang membawa kebahagiaan ketika kita menggunakan maupun ketika kita menerima. Unhappy money atau uang yang kesal, uang yang tidak bahagia adalah kebalikannya. Ya gampang dong, logikanya pasti kebalikannya. Tetapi intinya seperti ini. Ketika kita menerima atau menggunakan uang, ya, disertai dengan perasaan frustasi atau berhubungan dengan uang deh gitu ya. Ketika teman-teman disuruh berhubungan dengan uang atau mendengar kata uang, apa sih yang ada di pikiran kita? Apakah langsung merasa frustasi, merasa wah susah banget duit dapet, misalnya seperti itu ya. Tapi lebih lagi, unhappy money ini adalah uang yang disirkulasikan dengan perasaan tertentu. Yang harus diperhatikan teman-teman, apa sih perasaan teman-teman ketika ada tagihan datang? Ya, waktunya nih akhir bulan biasanya banyak tagihan gitu ya. Mesti bayar ini, itu, sewa. Coba teman-teman jujur jawab pertanyaan saya. Ketika kita harus membayar berbagai macam hal, apa perasaan yang muncul? Sebel? Kesal? Frustasi? Komplain? Marah? Ketika ada perasaan-perasaan ini yang muncul, itulah yang disebut unhappy money atau uang kesal, uang yang tidak bahagia. Itu ya, satu, ketika bayar tagihan ya, ketika harus bayar sewa, bayar tagihan kartu kredit misalnya, bayar tagihan ya apapun lah ya, tempo bayar listrik, bayar air itu. Yang kedua, ketika kita membelikan sesuatu untuk seseorang. Apakah kita melakukannya dengan sukacita atau kita melakukannya dengan terpaksa karena kewajiban atau karena beban, karena nggak enak hati? Ketika kita ada perasaan-perasaan seperti ini, inilah yang disebut unhappy money. Kita belum ngomongin ya teman-teman implikasinya dalam hidup kita, tetapi disebutin dulu nih. Jadi kita jujur-jujuran dulu sama diri kita sendiri. Ya, misalnya seseorang misalnya nih anak kita minta dibelikan sesuatu, ya.
Dan itu beda banget ketika kita misalnya nih, mungkin kita harus sama-sama berhemat untuk bisa membelikan ya. Tapi ketika kita berhemat dan ingin membelikan itu, apakah kita lakukan dengan sukacita atau dengan menggerutu? Ih, gue sebenarnya nggak suka nih, duit gue dipakai lagi. Kan mendingan gue bisa buat nonton misalnya. Kita harus mengorbankan nonton kita, makan siang kita misalnya. Apakah kita kesel? Ya, karena ada loh teman-teman yang harus mengeluarkan uang itu untuk seseorang itu selalu mengeluarkannya dengan kesal, terpaksa. Nah, that is unhappy money gitu ya. Uang yang dikeluarkan dengan terpaksa. Nah, yang ketiga, ketika kita menerima uang dari seseorang, nah ini penting banget. Apakah kita menerima itu dengan sukacita? Atau pertanyaannya, apakah orang yang memberikan kepada kita memberikan dengan sukacita? Nah, misalnya nih, kita memberikan pelayanan atau service yang nggak oke. Ya, istilah kata nih dia merasa kemahalan nih. Nah, sebenarnya ketika orang itu memberikan kepada kita, dia memberikan dengan setengah menggerutu. Efeknya, yang kita terima, uang itu adalah uang yang unhappy money. Walaupun asalnya dari dia, tetapi kita pasti bisa ngerasain energinya. Dan energi ini juga mempengaruhi hidup kita. That's the problem gitu lah. Uang yang kita terima karena jasa yang ya kita mungkin not doing our best dan dia merasa nggak cukup puas dengan apa yang kita berikan, kita menerima juga unhappy money gitu ya. Teman-teman mungkin juga sering dengar yang namanya uang haram, uang panas. Ya, teman-teman sering dengar uang panas. Uang panas itu biasanya nih yang didapat dengan mencuri lah, menipu lah, ya, dan hal-hal tanda kutip lain. Itu kan pasti orang yang istilah kata nih kecurian lah, yang kena tipu pasti benci dong, dan bahkan ngutuk-ngutuk. Ngomong-ngomong saya pernah tuh berapa kali ditipu gitu kan ya. Sekarang sih udah diblokir karena energi udah dibersihin. Tetapi energi itu nyampe loh. Istilah kata tuh kuek, dalam tanda kutip itu kutukannya nyampe gitu loh. Uang yang kita pakai, uang yang didapat dengan uang panas itu biasanya apa? Biasanya membuat hidup kita juga nggak bahagia. Nah teman-teman, intinya itu unhappy money adalah uang yang beredar, yang tersirkulasi di dalam hidup kita. Entah ketika kita menerima maupun ketika kita memberikan dan memakainya tidak dengan perasaan bahagia, tetapi lebih dengan perasaan frustrasi seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ketika kita ngeluarin kita frustasi gitu ya, stres, kok gue keluar lagi, depresi, ngeliatin ini saldo makin turun, makin depresi gitu ya. Lalu nggak bahagia, gue terpaksa banget melakukan ini, kalau bukan karena gue dipaksa, dipepet, gue nggak akan nih gitu ya. Nah teman-teman, the act of actionnya, jadi maksud aksi mengeluarkan uangnya sama, tetapi ketika perasaan yang kita cantolkan ke dalam hal itu berbeda, itu membawa reaksi energi yang berbeda. Unhappy money ini membuat energi stuck di dalam hidup kita, energi stuck yang malah menarik hal-hal yang semakin tidak bahagia, efeknya yang mirip dengan perasaan yang kita berikan ya. Dan mungkin kalau teman-teman punya keadaan seperti ini, sudah waktunya kita melihat diri kita dan secara jujur coba dilihat apakah ada unhappy money di dalam hidup kita. Kadang-kadang pasti ada lah ya, sedikit demi sedikit ada, tetapi pastikan itu bukan menjadi yang mayoritas yang ada terjadi di dalam hidup teman-teman. Question of the day, berapa banyak unhappy money yang beredar di dalam hidup kita? Komen ya teman-teman di bawah ini. Dan terus ikuti channel kita, dan juga kamu bisa cek video-video kita yang lainnya, karena kita akan terus mengedukasi teman-teman tentang the spiritual side of money, tentang bagaimana menarik uang secara benar di dalam hidup kita. Teman-teman, kita juga sering mengadakan webinar-webinar ataupun workshop-workshop, dan teman-teman follow di Instagram kita atau Facebook, di sosial media kita ya teman-teman, ada di sini dan juga ada link di deskripsi, atau teman-teman bisa nanya ke admin kita di nomor ini. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.